Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 05 695 Betan Serangan, Kabupaten Angkat, ingin melakukan proses praktek coaching di SD kami. Dan di sini kami akan memerankan 3 peran. Pertama, saya sendiri yaitu Bu Lini SPD, saya berada sebagai observer. Bersama teman kami sebelah kanan saya yaitu Bu Ali sebagai coach, dan sebelah kiri saya dengan Bu Samsia Sembiring sebagai coaching. Demikian perkenalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum Bu Ali, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Gini, selamat siang juga. Alhamdulillah Bu, sehat-sehat saya ini Bu. Alhamdulillah ya kalau begitu. Oh ya, jadi enggak hari ini Bu mau melakukan praktek coaching dengan rekan Ibu? Insya Allah Bu, jadi kok hari ini untuk praktek coaching. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, kalau begitu, tapi sebelum proses coaching dilaksanakan kan Bu, Ibu udah mengkonfirmasi dengan kawan Ibu terlebih dahulu sebelumnya Bu? Sudah Bu, sudah saya beritahu kepada teman saya, rekan saya bahwasanya kami akan melakukan proses coaching Bu. Oh begitu ya Bu, tapi sebelumnya kita mau diskusi dulu nih ya Bu ya. Iya, baik Bu. Sebelum dilaksanakan coaching ya Bu. Oke Bu, Ibu tadi sudah menyiapkan rubrik penilaiannya Bu? Untuk rubrik sudah Bu, sudah untuk rubrik penilaian percakapannya nanti sudah saya persiapkan. Oh, alhamdulillah Bu kalau begitu Bu. Nah, kira-kira nih Bu, saat proses coachingnya nih Bu, apa yang Ibu ingin kembangkan dari percakapan nanti? Begini Bu, yang ingin saya kembangkan itu dalam proses coaching nanti yaitu pertama sekali yaitu saya menanyakan dulu nih kabar coach saya ya Bu. Dan kemudian menggali nih tentang apa sih yang ingin disampaikan oleh coach, apa yang akan dibahas olehnya. Kemudian saya ingin nanti coach itu bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga saya memastikan solusi-solusi itu akan segera dilaksanakan dalam tindakan aksi nyata. Oke Bu, kalau begitu berarti sudah siap sekali nih ya Bu ya untuk melakukan coaching pada hari ini ya Bu. Ya Bu, insya Allah Bu siap ini nanti untuk proses coachingnya nanti Bu semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya Bu, insya Allah ya Bu ya, nanti kita akan saya observer ya kan Bu, proses antara coaching antara Ibu dengan rekan Ibu. Kemudian sebagai coaching nanti apa sih indikator yang akan Ibu tekankan ini, yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Begini Bu, saya nanti itu ingin Ibu memberikan saran untuk saya di bagian kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot Bu, untuk coach saya. Nah, kemudian juga cara saya mengajukan pertanyaan kepada rekan saya itu bagaimana menurut Ibu sendiri, apakah itu sudah termasuk berbobot, pertanyaan berbobot atau belum? Oh begitu ya Bu ya. Berarti itu yang mau Ibu observasi itu lebih menitik beratkan kepada pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Tapi walaupun demikian Bu, indikator yang lain juga harus ada ya Bu dalam proses coaching nanti ya Bu. Dan hanya saja Ibu maunya tadi lebih ke arah sana ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Jadi baiklah Bu, kalau begitu berarti Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coaching pada hari ini. Ya Bu, insya Allah siap Ibu. Ya, boleh silakan Bu, Ibu melaksanakannya dan Ibu mulai saja dengan rekan Ibu. Ya,
Baik, saya izin panggil teman saya ya Bu ya. Silakan Bu. Ayo Ibu Iksan. Assalamualaikum Ibu Sensia. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya. Gimana Bu proses pembelajaran tadi di sekolah Bu? Ya, alhamdulillah Bu. Proses belajar saya tadi berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah. Oh iya, kabarnya Bu Akhiri tadi gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Tapi Bu, saya lihat ini Bu, kayaknya Ibu sedikit kurang bersemangat ini. Kenapa sih Bu sebenarnya? Kayak enggak ini Bu, kayak enggak seperti biasanya gitu Bu. Kalau boleh tahu kenapa ya Bu ya? Iya Bu. Kok tahu aja Ibu ya kan Bu? Kayak peramal Ibu. Itulah ya kan Bu. Sebenarnya saya ada sedikit masalah nih Bu. Boleh nggak saya meminta sedikit waktu Ibu untuk ngobrol dengan saya Bu? Iya, oke Bu. Nggak apa-apa. Ada kok Bu ini waktu saya. Kalau Ibu mau ngobrol-ngobrol sebentar ya sama saya, ada waktunya. Jangan sungkan Bu kalau mau ngobrol-ngobrol ya Bu. Nggak ganggu Ibu ini kok. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sebelumnya kan gini kan Bu. Jadi begini tuh. Ada satu hal yang mengganggu di benak saya ya kan Bu. Dan saya perlu bantuan Ibu nih Bu untuk memberi pendapat lah, arahan lah, atau apalah solusi begitulah. Oke, kalau gitu menurut Ibu sendiri lah, kira-kira dari obrolan kita nanti itu apa yang Ibu harapkan? Ya saya itu harapannya nih akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini pada Ibu. Oke, baik. Nah, kira-kira Bu, ada hal lain lagi Bu yang mau Ibu harapkan ataupun dapatkan Bu Sam? Ya adalah Bu yang ingin saya dapatkan. Saya berharap Ibu akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya rasakan saat inilah, begitu. Oke, Bu ya. Nah, semoga nanti kita dapat solusi ya Bu ya dari obrolan yang kita lewati hari ini. Nah, sekarang Bu, kalau boleh saya tahu Bu, apa yang sedang ataupun masalah yang sedang Ibu hadapi begitu? Begini Bu, Ibu ingat nggak waktu beberapa hari yang lalu itu kan ada pengawas kita datang bukan? Oh iya Bu. Nah, itu kan dia melakukan supervisi di kelas Bu. Iya. Waktu pas dia supervisi itu dia masuk ke kelas saya, ya kan? Gitu ya. Tapi saya mendapat teguran dari pengawas. Oh gitu. Jadi menurut Ibu lah kira-kira apa sih yang membuat Ibu itu ditegur sama pengawas sekolah Bu? Kalau menurut saya itu ya kan Bu, sebenarnya masalahnya itu nggak serius amat sih Bu. Iya. Kalau menurut Ibu nggak serius, berarti tidak serius itu tidak serius yang bagaimana? Ya, dia datang itu mengkritik, memprotes proses mengajar saya. Oh begitu. Jadi menurut Ibu proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu itu sebenarnya nggak bisa mengelola kelas dengan baik atau ada hal lain sampai-sampai Ibu Sam ini dikritik begitu soal belajar mengajar sama Bapak pengawas sekolah gitu? Iya Bu, beliau tuh sepertinya itu keberatan Bu waktu pas saya mengajar itu kan Bu, karena saya itu mengajar tidak memakai buku tes. Oh begitu. Lalu bagaimana sih tanggapan, kalau saya boleh tahu nih, tanggapan Ibu setelah dikritik oleh Bapak pengawas sekolah itu bagaimana Bu tanggapannya? Ya, saya sejujurnya memang menyampaikan kepada beliau Bu, kalau selama ini saya itu mengajarnya itu ya menggunakan dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari perpustakaan sekolah. Yang penting kan kurikulum itu sampai. Jadi saya mencari referensi dari mana-mana, bisa dari sumber-sumber yang lain kan gitu Bu.
Jadi mungkin yang saya sampaikan itu beliau itu sepertinya tersinggung. Gitu, Bu. Begitu. Jadi masalah gitu ya Bu ya. Nah kalau gitu saya tanya dulu nih Bu, selama ini apa sih yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar Bu? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi kan Bu kan, saya itu kan menggunakan berbagai sumber dari buku mana-mana, dari perpustakaan, kemudian mengajak siswa untuk menonton video, kan itu kan sumbernya kan dari YouTube kan gitu kan Bu. Pembelajaran dari video-video itu kan banyak yang menyenangkan, yang interaktif dan tidak membosankan. Jadi begitu maksudnya Bu. Oke. Nah tadi Ibu kan tidak menggunakan buku teks ya kan Bu. Kira-kira alasan Ibu itu untuk nggak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar itu apa Ibu? Ya ini Bu, kan menurut saya itu kan sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi gitu Bu. Kan pembelajaran saya berikan juga kan itu mengacu kepada kurikulum. Gitu Bu. Nah sebelumnya Bu, saya mau tanya terlebih dahulu. Ibu dalam proses pembelajaran itu kan ada skala prioritasnya kan Bu, dari 1 sampai 10 ya kan Bu. Jadi kalau menurut Bu Sam sendiri, Bu Sam ini sudah di skala berapa, skala prioritas berapa sih Bu dari 1 sampai 10 gitu Bu? Ya terus terang aja ya kan Bu, kalau menurut saya itu posisi anak-anak di dalam kelas sekarang ini ya masih ada di skala 5 Bu. Oh begitu, masih skala 5 ya Bu ya, masih di tengah-tengah ya Bu ya. Ya. Nah kalau boleh saya tahu Bu, Ibu itu maunya sebenarnya ada di skala berapa begitu Bu? Ya kalau saya ini kan sebagai guru kan maunya yang terbaik tuh untuk anak didik kita ya kan Bu. Jadi kalau bisa, kalaupun sampai dari 1 sampai 10 ya setidaknya 9 lah Bu. Kan gitu Bu. Baik, kembali ke yang tadi ya Bu ya. Nah sebenarnya kan sudah bagus ya Bu menggunakan berbagai sumber belajar dari buku di perpustakaan, ngajak siswa untuk nonton video-video pembelajaran ya kan Bu, nayang-nayangan video. Lalu bagaimana Bu hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut Bu? Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak-anak didik kita kan banyak ya Bu ya. Jadi mereka itu karakternya berbeda-beda, kebutuhan belajarnya juga berbeda-beda begitu. Betul juga Bu. Jadi kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya kan Bu? Selama ini kan ada beberapa siswa itu memang hasilnya masih kurang maksimal. Nah itulah Bu pentingnya tadi buku teks ya kan Bu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas itu kemarin ya seperti itu Bu, supaya Ibu itu menggunakan sumber belajar dari buku teks juga begitu. Saya pikir ya ada benarnya juga Bu. Nah baik, sekarang kira-kira masih ada nggak Bu hal-hal yang membuat Ibu risau, gelisah atau masalah lain begitulah Bu? Ya begini Bu, terus terang aja ya kan Bu. Sebenarnya itu kan Bu, beberapa hari ini saya tuh merasa kurang nyaman Bu. Saya menjadi resah kan Bu. Dan di rumah pun kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pun pekerjaan lain pun jadinya nggak fokus saya. Jadi terbengkalai semua yang saya kerjakan gitu loh. Oke, nah kalau boleh saya tahu apa sih yang membuat Ibu itu Bu Sam itu merasa kurang nyaman Bu? Sebetulnya begini Bu, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu kan Bu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut itu kepada kepala sekolah kita. Jadi saya itu merasa was-was, takut nanti jadi berkepanjangan menjadi masalah ini sampai kemudian hari. Itu aja Bu. Oke, nah jika saya dapat menyimpulkan ini Bu, yang membuat Ibu merasa nggak nyaman tadi saat supervisi itu karena Ibu nggak menggunakan buku teks ya Bu ya? Ya Bu Sam ya, jadi sebagai sumber belajar, nah ketika Bapak pengawas ke sekolah itu memperingatkan, Ibu berikan argumen ya kan Bu. Jadi Pak pengawas itu merasa tersinggung ya Bu ya? Ya Bu Sam, kalau gitu begitu yang saya tangkap. Lalu Bapak pengawas sekolah sampai menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah begitu ya Bu Sam ya? Iya ya Bu.
Kira-kira saya itu akan dipanggil Pak, ditegur gitu Bu, kepala sekolah atau tidak ya Bu? Nah sekarang gini Bu, saya kembalikan lagi nih ke Bu Syam ya. Kalau kira-kira nanti Bapak Kepala Sekolah itu memanggil Bu Syam, kira-kira apa yang akan Bu Syam lakukan? Menurut saya sih untuk masalah ini kan Bu, mungkin saya bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah ya kan Bu. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam belajar. Wah, bagus sekali Bu Sam ya. Nah, jadi dari apa yang udah kita obrolkan nih, apa yang udah Bu Sam sampaikan, kira-kira apa rencana Bu Sam ke depannya Bu? Ya, saya itu berniat menemui beliau ya Bu untuk membicarakan hal ini ya kan. Mungkin beliau akan memberikan solusi untuk saya ya kan Bu. Iya, bagus. Nah, lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, saya juga akan menemui pengawas Bu, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Begitulah Bu. Oke. Nah, kira-kira kapan Bu rencana Ibu ini akan dilaksanakan? Ya secepatnya lah Bu. Oke. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu? Setelah ini kan Bu, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar ya kan Bu. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin juga itu kan saya terapkan juga tuh, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut dan lebih modern. Iya. Nah, langkah yang Bu Sam ambil itu yang barusan dibicarakan itu tepat sekali ya Bu. Saya setuju tuh sama ide Bu Sam yang seperti itu. Syukurlah ya kan Bu, sekarang saya merasa lega loh Bu. Karena jujur saya telah mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi kan Bu sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah gitu loh Bu. Oke, syukurlah memang kalau Ibu sudah lega ya kan, memang ya takut ya Ibu salah ambil langkah. Namanya juga soal atasan ya kan Bu. Lalu dari yang akan Ibu lakukan itu untuk menjalankannya, apa yang Ibu rencanakan tadi, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Kalau untuk hal itu ya kan Bu, dalam proses belajar mengajar saya, ya saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuklah yang pengawas minta ke saya ya kan Bu, namanya dia pengawas kita. Apapun yang menurut kita sudah baik, tapi kalau pengawas sudah memberikan arahan, tetap kita ikuti. Seperti dengan menggunakan buku teks tadi Bu. Iya, benar. Lalu dukungan yang Ibu butuhkan dalam untuk melakukan komitmen tersebut apa? Ya itu juga Bu yang masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat saya lah ya kan Bu. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, sharing, berbagilah bagi praktik baik, begitu Bu. Baik ya, idenya sangat bagus sekali Bu saya. Semoga nanti dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Jadi Bu Sam ini bisa kerja itu dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman ataupun bersama Ibu ya. Amin Bu, semoga saja ya Bu ya. Iya Bu. Nah, saya mau tanya Ibu, apa yang sudah Ibu sendiri lah, apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Ya alhamdulillah lah Bu, saya jadi mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan saya ini Bu. Alhamdulillah ya Bu, Ibu dapat manfaat ini dari obrolan kita hari ini ya kan. Mudah-mudahan nanti obrolan yang sudah kita lakukan hari ini itu akan mendapatkan hasil yang baik ya Bu ya, akan mendapatkan hasil yang memuaskan ya Bu Sam ya. Amin Bu. Terima kasih ya Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah
saya. Sekarang ini saya sudah menjadi sedikit lega loh Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Begitu Bu. Amin, amin. Sama-sama Bu. Maaf ya Bu, kebetulan nih Bu, saya ada janji dengan teman saya Bu. Saya izin pamit dulu ya Bu ya. Iya Bu, silakan Bu, nggak apa-apa. Terima kasih Bu, sehat-sehat ya Bu dan bahagia Ibu. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Syam. Oke Bu Ari, sepertinya sudah selesai ya Bu ya proses coachingnya dengan rekan Ibu. Bagaimana Ibu tadi coachingnya? Alhamdulillah Bu, coachingnya itu berjalan dengan lancar dan Ibu Syam tadi pun terbuka Bu untuk permasalahannya, menceritakan masalah yang telah dihadapi. Nggak ada gitu Bu yang ditutup-tutupi gitu sama Bu Syam. Jadi beliau itu langsung menyampaikan apa sih masalah yang sudah dihadapi dan juga tujuan pertemuan hari ini begitu Bu. Solusi juga sudah didapat oleh Bu Syam dan juga insya Allah akan segera dilaksanakan. Jadi indikator yang kita harapkan dari coaching hari ini Bu, yaitu adalah menggali pertanyaan berbobot ya Bu. Itu kira-kira sudah didapat apa enggak itu Bu tadi? Insya Allah nih, saya lihat sepertinya sudah didapat. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke Bu, di sini kan sudah didapat tadi pertanyaan berbobot tadi kan Bu, solusinya juga sudah saya lihat tadi sudah ada. Dari percakapan tadi, aksinya juga sudah mau dilaksanakan, kapan apanya dan sudah ditentukan tadi kan Bu? Sudah ya Bu ya. Oke Bu, mantap sekali kayaknya Bu ya. Pertanyaan dari proses coaching tadi ya Bu. Baik Bu, kalau begitu menurut saya Bu, ini memang sudah bagus proses coachingnya. Pasti karena Ibu udah sering kayaknya berbagi coaching ini kayaknya ya Bu ya. Iya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Kayaknya udah beberapa kali ya Bu? Iya Bu, nggak cuma sekali ini aja sih. Oh gitu ya, pantas sih Bu, kayaknya udah relax, lancar gitu kan Bu. Proses coachingnya ya Bu. Jadi Bu, kalau kita memang sering coaching dengan teman sejawat, itu bisa membuat kita semakin lebih baik lagi kalau kita sering-sering melatih. Ya Bu, begini. Tadi Ibu kan udah mengharapkan saya untuk melihat observasi tadi kan Bu, lebih kepada menggali pertanyaan berbobot tadi. Menurut saya perhatian tadi Ibu sudah bagus, karena kan kita tidak boleh menggunakan kata mengapa. Mesti memang saya lihat Ibu tidak menggunakan kata mengapa. Karena kalau kita menggunakan kata mengapa ini Bu, ini sepertinya sudah artinya mengarah ke menyalahkan seseorang kan Bu. Jadi saya lihat tadi tidak ada pertanyaan atau mengarah yang mempertanyakan mengapa. Jadi ini udah bagus sekali. Jadi saya harapkan untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, yang ingin saya tambahkan sedikit ini ya Bu, dari proses coaching Ibu tadi dengan rekan sejawat. Di sini kan proses coaching kita ini diharapkan coachee ini akan lebih banyak berbicara Bu daripada coachnya, karena kan seminimal mungkin kita ini sebagai coach ini kita hanya mengarahkan saja Bu. Selebihnya coach sendiri yang akan menemukan solusinya, kemudian menemukan permasalahan-permasalahan beliau sendiri yang beliau menemukannya, bukan kita yang menemukan atau mengutarakan solusinya, tapi coach sendiri yang menemukan masalah tersebut, permasalahan tersebut dan solusinya yang akan beliau laksanakan. Jadi kita hanya sebagai mengarahkan saja Bu. Kalau ada pada bagian menggali pertanyaan berbobot tadi kayaknya sudah sangat oke Bu. Cuma yang saya perhatikan tadi ya Bu, sepertinya memang tadi sebagai coach kita jangan terlalu banyak berbicara Bu. Harus coachingnya yang banyak berbicara agar beliau tadi memang benar-benar sadar apa yang harus memang beliau perbaiki dan apa yang harus beliau solusi dari permasalahan dia sendiri. Mungkin itu nanti yang harus kita perbaiki secara teknis Bu. Jadi untuk keseluruhannya udah bagus Bu. Udah
udah bagus, udah oke. Jadi karena semakin sering kita pelajari dan kita praktekkan, kita bisa paham bagaimana caranya menjadi coach yang lebih baik lagi. Oke, baik Bu, saya akan lebih banyak lagi berlatih supaya nanti semakin baik dalam praktikan coaching. Ya, oke Bu. Nah, ini Bu, ini ada sedikit catatan ya Bu dari saya. Mungkin bukan karena saya ingin ini Bu, mengapa ini Bu, tidak. Tapi kita bisa saling sharing ya Bu ya, supaya nanti kedepannya lebih baik lagi. Di sini saya akan memperlihatkan hasil catatan observasi saya. Ini tadi saya udah conteng-conteng nih Bu, mana yang oke tadi ya kan Bu. Tapi di sini ada rata-rata sudah oke semua, udah bagus semua secara garis besarnya. Nah, cuman ada sedikit ketinggalan sedikit itu maklum lah ya Bu ya, karena kita kan tidak sesempurna mungkin ya kan. Tapi mudah-mudahan ini memang secara garis besarnya udah oke, udah bagus. Kemudian juga tadi mengenai menanyakan kompetensi apa saja tadi yang ingin dikembangkan oleh coach, itu juga tadi sudah oke, udah bagus. Jadi Ibu sudah dapat dan bisa menggali kompetensi yang diinginkan oleh coach tadi. Yang pertama dia nggak yakin. Pertama kan tadi beliau tidak yakin ya kan. Kemudian beliau secara tidak sadar beliau yakin diri kan dari percakapan tadi. Kemudian sebagian besar tadi udah mantap. Semoga kedepannya Bu semakin banyak mengcoachingkan ya kan rekan-rekan Ibu, supaya rekan-rekan Ibu tadi menjadi lebih semangat Bu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita ini, sehingga kedepannya permasalahan-permasalahan tadi bisa kita cari solusinya sendiri Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas saran-saran seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Dan insya Allah saya usahakan untuk kedepannya itu lebih baik lagi Bu. Ya. Nah, terima kasih banyak Ibu untuk saran-sarannya. Saya minta izin ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Mohon kalau misalnya Bu, kalau di sini Ibu ingin memberikan pertanyaan atau apa, boleh Bu tanya sama saya. Oke, baik Ibu. Mohon bimbingannya Bu ya. Ya, sama-sama Bu, kita di sini saling sharing Bu, tak saling ini yang menjatuhkan ya Bu. Kita bisa saling sharing, bisa saling berbagi apa aja Bu. Jadi kita bisa perbaiki atau mencari solusi dari masalah yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Ari, semoga sehat dan bahagia selalu. Iya. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam Bu Ari. Selesai.